Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wal khair wasyarru masyiatillah wala haula wala quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati Bapak Kepala Sekolah SD Tibatan Rahman, Bapak Ibu Dewan Guru, serta yang sangat kita hormati juga yaitu narasumber yang telah hadir di tengah-tengah kita, Ustadz Dr. Andes Haji Ahmad Tarmizi MM, serta Ustadz Fauzan, ya. Ayah bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada pagi hari ini kita semua diberikan limpahan nikmat, terutama nikmat sehat wal afiat, nikmat iman, sehingga pada pagi hari ini kita dapat melaksanakan kegiatan atau aktivitas kita seperti biasanya dan tanpa kekurangan satu atau apapun. Shalawat dan salam senantiasa marilah kita sanjung agungkan kepada baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarga, para sahabat, kepada kita sebagai umatnya, mudah-mudahan kelak mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah, amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu serta Faidul Guru juga yang kami hormati, pada pagi hari ini yaitu kegiatan webinar parenting, Islamic Parenting di SD Tibatan Rahman. Acara yang pertama itu pembukaan, acara yang kedua dilanjutkan yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran yang insyaallah akan dibacakan oleh Ustadz Fauzan. Kepada Ustadz Fauzan dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hal ata 'alal insani hinum minad dahri lam yakun syai'an madhkura. Inna khalaqnal insana min nutfatin amsyajin nabtalihi faja'alnahu sami'an basira. Inna hadainahu as-sabila imma syakiran wa imma kafura. Inna a'tadna lil kafirina salasila wa aghlalan wa sa'ira. Innal abrara yashrabuna min ka'sin kana mizajuha kafura. Ainan yashrabu biha ibadullahi yufajjirunaha tafjira. Yufuna bin nadhri wa yakhafuna yawman kana syarruhu mustatira. Wa yut'imuna at-ta'ama ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira. Innama nut'imukum liwajhillahi la nuridu minkum jazaa'an wala syukura. Inna nakhafu min rabbina yawman abusan qamtarira. Fawaqahumullahu syarra dhalikal yawmi walaqahum nadratan wa surura. Wajazahum bima sabaru jannatan wa harira. Muttaki'ina fiha 'alal araik. La yarawna fiha syamsan wala zamharira.
ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا ويطوف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت قوارير من فضة قدروها تقديرا ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا عينا فيها تسمى سلسبيلا ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا عاليهم ثياب سندس خضر واستبرق وحلوا أساور من فضة وسقاهم ربهم شرابا طهورا إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا واذكر اسم ربك بكرة وأسيلا ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا نحن خلقناهم وشددنا أسرهم وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلا إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما يدخل من يشاء في رحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليما صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma arhamna bil Quran. Jazakumullah sangat jazak kepada Ustaz Fauzan Azima yang telah membacakan ayat suci Al-Quran. Mudah-mudahan mendapatkan pahala khususnya bagi pembaca, umumnya para kita semua yang mendengarkan. Amin ya rabbal alamin. Ayah bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berikutnya itu acara inti ya, materi. Namun sebelum masuk ke acara inti, saya akan membacakan tata tertib dalam acara kali ini. Ya, untuk tata tertib pertama, peserta masuk area Zoom pukul 8.30. Acara ini tunjukkan untuk wali murid kelas 1. Setiap peserta merename atau memberi nama di akun Zoom-nya masing-masing. Kemudian untuk menjaga ketertiban selama acara berlangsung, diharapkan peserta mematikan audio atau suaranya. Selanjutnya, untuk sesi tanya jawab diharapkan ditulis di kolom chat. Akan ada door prize untuk pertanyaan terbaik. Kita akan ambil 3 pertanyaan terbaik, Pak ya. Ya. Jadi ayah bunda nanti jika ada pertanyaan di sesi tanya jawab ditulis di chat ya. Nanti akan ada door prize-nya ya. Kita pilih 3 pertanyaan terbaik. Baik ayah bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini di webinar parenting ini yaitu kita mengangkat tema sinergisasi peran utama orang tua dan guru dalam mendidik.
Ya, kita ketahui bersama bahwa peran guru dan orang tua tidak bisa dipisahkan ya untuk mencapai visi misi yang kita inginkan atau yang kita tuju. Untuk itu telah hadir di tengah-tengah kita pemateri kita yang sangat luar biasa, yaitu Ustaz Dr. Andes Haji Ahmad Tarmizi MM. Beliau adalah psikolog, juga konsultan pendidikan, sekaligus Direktur Pendidikan SDIT Baitur Rahman ya. Langsung saja ayah bunda yang dirahmati Allah SWT, kita dengarkan dan simak bersama penyampaian materi yang akan disampaikan oleh beliau. Kepadanya dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa wa'ala. Amma ba'du, qala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Shadaqallahul azim. Yang sama-sama kita hormati Bapak Kepala Sekolah kita beserta Bapak Ibu Guru, terutama pembawa acara, kita sampaikan terima kasih. Dan ayah bunda sekalian, walaupun ada di rumah ataupun dimanapun berada, mudah-mudahan kita semua dengan niat silaturahim, acara kita ini diberkati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin amin ya rabbal alamin. Materi kita hari ini adalah sinergi peran utama orang tua dan guru dalam mendidik anak. Sinergisasi atau kerjasama ini sering disampaikan, ya. Kok perlu kerjasama antara orang tua dan guru? Itu mungkin pertanyaan yang klise yang sering disampaikan. Memang demikianlah adanya, bahwa tidak ada orang tua yang bisa mendidik anaknya sendiri tanpa melibatkan guru. Demikian juga tidak ada guru yang hebat banget sehingga tidak perlu berharap peran serta orang tua. Tidak ada. Tidak ada guru yang hebat banget dan tidak ada orang tua yang hebat banget. Orang tua membutuhkan guru dan guru membutuhkan orang tua. Bagaimanapun hebatnya satu sekolah, tetap memerlukan peran serta orang tua. Dalam hal apa? Dalam hal yang satu, yaitu mendidik. Nah ini ayah bunda yang paling penting kita garis bawahi. Kerjasama itu penting dalam hal mendidik, bukan yang lain. Mungkin ada di antara kita mempersepsikan bahwa kerjasama itu dalam banyak hal. Tidak, sebetulnya hanya dalam satu hal saja, dalam hal mendidik. Mendidik siapa? Mendidik putra-putri kita, mendidik anak-anak kita. Ada yang mengatakan perlu kerjasama juga dalam hal mengajar. Tidak. Mengajar itu adalah tugas guru sepenuhnya. Tapi mendidik tidak bisa guru sendirian. Ya. Apa beda mendidik dan mengajar? Mengajar itu hanya transfer ilmu, transfer knowledge, pengetahuan. Anak dari tidak tahu menjadi tahu, itu karena diajar. Dari semula anak tidak bisa memasak, kemudian bisa masak. Tidak bisa naik sepeda, kemudian bisa naik sepeda.
Tidak hafal Pancasila menjadi hafal Pancasila. Itu adalah hasil dari guru mengajar. Nah, jadi hanya sampai ke kognitif saja, kognitif saja. Beda dengan mendidik. Mendidik itu tidak hanya sampai kognitif, tapi sampai ke perasaan, sampai juga ke kemauan, bahkan sampai ke perilaku, sikap dan perilaku. Jadi sampai ke kognitif, kemudian rasa, kemauan, sikap dan perilaku. Panjang banget. Iya, panjang banget. Kita kasih contoh. Misalnya, alangkah nikmatnya bangun di pagi hari. Nikmat bangun pagi hari itu tidak bisa diajarkan, hanya bisa dididik. Orang tua mendidik anak bagaimana agar dia suka bangun pagi. Tidak cukup hanya dikatakan, tidak cukup hanya anak tahu, tapi harus dibiasakan terus menerus sampai anak merasakan enaknya bangun pagi. Lalu dia bersemangat untuk bangun pagi, lalu menjadi kebiasaan bangun pagi. Jadi mendidik ini butuh waktu panjang. Menghafal Pancasila mungkin butuh waktu 10 menit atau mungkin tidak sampai 10 menit. Bahwa mengajar itu butuh waktu tidak lama, tapi kalau mendidik butuh waktu yang lama. Mengajar hanya sampai kognitif, mendidik sampai sikap dan perilaku. Mana yang lebih penting? Hasil mengajar apa hasil mendidik? Tentu ayah bunda sudah bisa menjawab. Hasil mendidik inilah yang bisa menjadikan manusia betul-betul menjadi manusia. Manusia itu hanya bisa menjadi manusia apabila dia menerima pendidikan yang baik, menerima pendidikan atau dididik. Sekali lagi saya ulang, manusia bisa menjadi manusia yang sebenarnya apabila dia dididik. Manusia tidak dididik atau orang tua yang cuek terhadap pendidikan anaknya, maka tidak ubahnya kita contohkan Tarzan. Tarzan itu hidupnya di hutan, tidak memperoleh pendidikan. Apa hasilnya? Tarzan setelah dia besar, lihat bajunya hanya menutup sebagian tubuhnya saja. Kemudian dia loncat-loncat dari pohon ke pohon. Kemudian suaranya menirukan suara serigala. Mungkin ayah bunda bilang begini, itu kan contoh orang yang tinggal di hutan, Pak. Iya, mungkin itu contoh terlalu ekstrim. Tapi coba perhatikan, ayah bunda bisa melihat di sekeliling kita, di sekitar kita. Perhatikan, berapa banyak anak yang tidak dididik atau anak yang tidak menerima pendidikan dari orang tuanya. Coba lihat, berapa banyak anak yang kena narkoba, berapa banyak anak yang nongkrong-nongkrong di pinggir jalan, pakai baju yang dicoret-coret, pakai baju yang dilobang-lobangi, celana yang dilobang-lobangi. Berapa banyak anak yang menunjukkan sikap perilaku yang tidak terdidik. Akibat apa? Akibat bisa jadi orang tuanya cuek atau gurunya yang tidak melakukan pendidikan. Tapi kan dia sekolah, Pak. Iya. Maaf banget. Berapa banyak sekolah di mana guru-gurunya hanya mengajar, tidak mendidik. Maaf banget, maaf banget. Berapa banyak sekolah-sekolah, termasuk sekolah-sekolah yang elit, ya, gurunya hanya melaksanakan tugas mengajar, tapi tidak mendidik. Sedangkan kita sudah tahu bedanya mengajar dan mendidik. Mengajar hanya sampai knowledge, pengetahuan, dari tidak tahu menjadi tahu. Tapi mendidik merubah sikap dan perilaku.
Alhamdulillah, kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekolah kita yang tercinta ini, guru-guru kita, apapun tugasnya, apapun jobnya, dia harus melakukan mendidik, harus mendidik anak-anak kita. Alhamdulillah, kita syukurin. Kita lihat anak-anak kita misalnya senang berjualan, senang berwirausaha. Itu hasil didikan. Anak-anak kita sangat sopan, bicaranya lemah lembut. Itu bukan hasil mengajar, itu hasil mendidik. Anak kita begitu sopan kepada orang tua, memuliakan orang tua, suka membantu orang tua. Itu bukan hasil mengajar, itu hasil mendidik. Anak-anak kita bergaul dengan baik, saling menyayangi antar teman. Itu bukan hasil mengajar, itu hasil mendidik. Mereka senang berbagi, memberi teman, berinfak untuk saudara-saudaranya di Palestina. Itu bukan hasil mengajar, itu hasil mendidik. Anak-anak kita bertutur yang baik, tidak ada kata-kata jorok di sini. Tidak ada kata-kata yang tidak sopan. Di Baitur Rahman anak-anak kita telah menghafuz dari kamus bahasa mereka. Maaf, saya contohkan kata-kata gue, lu, kita hapus. Maaf lagi, saya contohkan, sekedar contoh, kata-kata goblok, tolol, dan sebagainya dihapus. Alhamdulillah, itu hasil mendidik, bukan hasil mengajar. Misalkan kita ingin anak kita jujur, kita kasih tahu, nak, kamu harus jujur. Itu kalau kita mengajar. Tapi untuk menjadi anak yang jujur, tidak cukup diajar, harus dididik. Ya. Itu pentingnya pendidikan. Jadi kerjasama antara orang tua dan guru dalam satu titik, yaitu dalam hal mendidik. Nah. Hari ini kita akan bicarakan kerjasama itu dalam hal apa? Ada 5 nih ayah bunda, ya, boleh dicatat 5 hal hari ini yang akan kita bicarakan. Mudah-mudahan kelima-limanya cukup waktunya. Nanti Pak Muslim bawa acara akan menegur kalau waktunya udah lewat, karena nanti ada tanya jawab. Mudah-mudahan 5-limanya bisa kita bicarakan. Andai pun tidak, misalnya cuma 2 atau 3, yang lain kita lanjutkan pada waktu yang lain. Yang pertama, saling memuliakan. Bisa dicatat? Yang pertama, saling memuliakan. Nanti kita jelaskan. Yang kedua, saling mementingkan. Ya, yang kedua, saling mementingkan. Yang ketiga, saling memberi pengalaman sukses. Yang ketiga, saling memberi pengalaman sukses. Yang keempat, saling mengekspresikan harapan. Saling mengekspresikan harapan. Yang keempat dan yang kelima terakhir, saling mendoakan. Ya, saling mendoakan. Mudah-mudahan kelima-limanya bisa kita bicarakan hari ini, dan nanti ayah bunda bisa bertanya kalau ada hal-hal yang kurang jelas. Kita harapkan materi ini memberikan satu masukan yang baik, memberikan inspirasi untuk kita semua demi kebaikan anak-anak kita. Sekarang ayah bunda sekalian, kita bicarakan yang pertama, saling memuliakan. Ini yang pertama dan paling utama, ya. Saling memuliakan. Ayah bunda sebagai orang tua, saya katakan guru juga orang tua. Ayah bunda adalah orang tua yang melahirkan anak-anak kita. Sedangkan guru adalah orang tua mereka yang mengenalkan mereka kepada Allah, mengenalkan mereka kepada Rasulullah, dan mengenalkan mereka untuk memuliakan orang tua. Nah ini,
Alhamdulillah sampai hari ini semua guru kita, apapun tugas dan job mereka, mereka sangat menekankan kepada anak-anak untuk memuliakan orang tua. Banyak hal dilakukan, termasuk salah satunya adalah home project. Ya, home project itu adalah salah satu program SDIT Baitur Rahman dalam ikhtiar, dalam upaya guru-guru menanamkan kepada anak-anak agar mereka memuliakan orang tuanya. Memuliakan orang tua itu kunci kesuksesan. Kunci kesuksesan. Sekali lagi, karena ini penting, kunci kesuksesan. Anak-anak kita kenalkan kepada Allah, kenalkan kepada Rasulullah sebagai idolanya, dan yang ketiga ini penting banget, memuliakan orang tuanya. Mestinya seimbang ya. Guru mendidik anak-anak agar memuliakan orang tua, dan orang tua juga mendidik anak-anak mereka agar memuliakan guru. Kedua-duanya penting. Ini ayah bunda. Sebelum lupa saya sampaikan dulu. Kesuksesan anak-anak kita, kesuksesan masa depan mereka bukan ditentukan oleh banyaknya ilmu yang mereka miliki. Bukan ditentukan oleh jabatan tinggi yang dia miliki nanti. Bukan ditentukan oleh banyaknya harta yang dia miliki. Bukan juga ditentukan oleh popularitas anak-anak kita nanti. Tidak. Yang menentukan kesuksesan mereka patut diingat, satu, nasib. Nasib itu udah digariskan sama Allah. Tapi nasib bisa dirubah oleh Allah. Apa yang bisa merubah nasib? Yang bisa merubah nasib adalah doa orang tua dan doa para guru. Karena itu penting di sini. Anak-anak kita harus kita didik memuliakan orang tua dan memuliakan guru. Tidak hanya memuliakan orang tua lalu cuek terhadap guru. Ini peran orang tua loh ya. Berapa banyak kita lihat anak-anak ketemu sama gurunya, guru TK. Kata anaknya, "Mah, itu guru aku waktu di TK, Mah, itu loh." Apa kata mamanya? "Udah biarin aja. Itu kan guru itu yang dulu cerewet banget ya. Udah, jangan ditegur, biarin aja." Ini orang tua, maaf, telah mendidik yang buruk kepada anaknya. Anaknya sudah mengingatkan, "Mah, itu guruku waktu di TK dulu." Karena anaknya udah SD. Atau apa kata mamanya? "Itu kan guru kamu yang cerewet dulu ya. Biarin aja, jangan ditegur. Biarin." Padahal mestinya bundanya harus bilang, "Iya nak, itu gurumu dulu. Ayo cepet samperin, salim." Biar anaknya samperin, salim. Ayah bunda, kebetulan kami semua adalah guru. Berapa banyak anak murid kami yang sudah SMP, sudah SMA, bahkan udah kuliah, bahkan udah kerja. Bahkan ada yang sudah nikah. Ketika ketemu, entah di jalan, entah di mana, dia nyamperin, "Pak, ingat sama saya Pak. Kamu siapa ya?" Kita kadang-kadang lupa karena udah sekian tahun. Tapi dia mengingatkan, "Saya Fulan Pak." "Oh iya, kamu Fulan ya?" Dia salim, cium tangan kita. Walaupun dia sudah, jangan-jangan sudah berumah tangga, sudah kuliah. Apa yang kita rasakan ketika anak murid kita yang sudah sekian tahun melanjutkan pendidikan di tempat lain bertemu sama kita, cium tangan kita, betapa senang hati kita. Muncullah doa-doa yang positif. Ya Allah, jadikan dia anak yang sukses, jadikan dia anak yang bahagia dunia akhirat, jadikan dia anak yang berbakti pada orang tuanya. Rasa senang guru itu akan melahirkan doa-doa. Betapa sedihnya kalau guru itu tahu, guru TK kalau dia tahu ternyata mamanya menghalangi anaknya untuk ketemu gurunya, gara-gara karena guru itu cerewet. Maaf ya bun, maaf ayah. Sakit hati seorang guru
Jangan dianggap remeh. Itulah saya katakan, nasib sudah ditakdirkan oleh Allah, sudah digariskan, setiap anak digariskan oleh Allah. Tapi nasib bisa berubah. Apa yang bisa merubah nasib? Kata Rasulullah, yang bisa merubah nasib itu adalah doa. Doa itu doa orang tua dan doa para guru. Berapa banyak contoh dari ulama-ulama kita bagaimana mereka lebih mementingkan memuliakan guru daripada mengambil ilmunya. Tapi berapa banyak wali murid orang tua sekarang lebih mementingkan mengambil ilmu dari guru daripada memuliakan gurunya. Insya Allah tidak ada di sini ya. Wali murid Baitur Rahman insya Allah tidak demikian. Itu wali murid dari sekolah yang lain yang jauh. Mana lebih penting? Ilmu guru itu apa memuliakan guru itu? Kalau ulama-ulama kita mengajarkan muliakan guru itu. Ambil keridhaan hatinya. Ambil keridhaan hatinya. Sebagaimana murid atau anak mengambil keridhaan orang tuanya. Keridhaan ayah dan bunda penting banget. Keridhaan guru itu juga penting. 3 pihak, ayah, bunda, guru. Dan guru ini jumlahnya banyak. Jangan ada satu pun dari guru-guru anak kita yang hatinya terluka. Satu saja ada hati dari guru-guru anak kita yang terluka, itu bisa menghambat kesuksesan masa depannya. Karena itu berkaitan dengan apa? Dengan ridho Allah. Orang tua tidak ridho, ayah bunda tidak ridho, Allah pun tidak ridho. Guru ketika dia tidak ridho, Allah juga tidak ridho. Kok bisa Pak? Iya. Orang tua, ayah bunda melahirkan mereka, tapi guru yang mengenalkan mereka kepada Allah, mengenalkan ke mereka kepada Rasulullah, mengenalkan mereka bagaimana berbakti kepada orang tua. Karena itu guru menempati posisi sama dengan orang tua. Bahkan sebagian ulama kita menempatkan guru posisinya lebih dari orang tua. Tapi yang lain mengatakan sejajar. Walaupun ada sebagian ulama menempatkan posisi guru itu di atas, lebih dari orang tua. Ayah bunda sekalian, disinilah kita harus saling berperan aktif untuk mencegah anak kita dari apa? Dari mengecewakan hati gurunya. Maaf, saya kasih contoh dari wali murid yang lain ya, bukan wali murid Baitur Rahman. Wali murid sekolah-sekolah yang lain yang jauh dari sini. Menganggap tidak penting guru. Sehingga apa pesan guru, orang tua lecehkan. Maaf ya ayah bunda. Jangan sampai kita merendahkan guru di depan anak kita. Dan guru pun juga saya sering ingatkan, jangan sampai merendahkan orang tua di depan anaknya. Karena apa? Karena figur ayah bunda harus mulia di mata anak-anak. Dan figur guru juga harus mulia di mata anak kita. Salah satu sebab kepribadian anak menjadi pecah, broke, hatinya pecah, kepribadiannya pecah, karena orang yang dia muliakan ternyata dihina-hina oleh orang tuanya. Betapa banyak anak-anak memuliakan gurunya di sekolahan, gurunya sering diceritakan, tapi apa kata mamanya? Alah, guru kamu itu cerewet, kamu itu banyak tingkah. Bundanya mengatakan kata-kata yang tidak pantas di depan anaknya, merendahkan gurunya. Padahal guru itu bagi anak ini figur yang dihormati, figur yang dia banggakan. Disitulah kepribadian anak menjadi pecah, broke. Siapa yang rugi? Ketika anak ini memang tidak langsung terlihat. Kita lihat anak kita biasa-biasa saja ya, biasa-biasa. Tapi di balik itu kepribadiannya pecah. Juga sebaliknya, berapa banyak guru yang tidak paham. Ketika dia sakit hati dengan orang tua, bisa jadi karena sebabnya macam-macam. Bisa jadi janji yang tidak ditepati. Misalnya, oh ya bu, nanti saya antarkan bukunya ketinggalan. Nanti saya anterin deh jam 9.
Jam 9 ditunggu-tunggu nggak dianterin. Oh iya saya lupa, saya ketiduran. Nanti jam 12 saya anterin. Ternyata nggak dianterin. Mungkin tidak sengaja gurunya mengucapkan, guru kamu, orang tua kamu itu orang yang suka ingkar janji. Orang tua kamu itu orang yang tidak konsisten, atau apalah kata-kata yang buruk yang diucapkan dan didengar oleh anak. Ini ayah bundanya orang yang agung, kok gurunya merendahkan ayah bundanya. Itu juga mengakibatkan anak menjadi pecah kepribadiannya. Mungkinkah, nah ini ayah bunda, mungkinkah mungkin ayah bunda sedang meeting ya di kantor, tiba-tiba ada bu guru nelpon, wah lihat telepon dari bu guru anak saya. Lalu ayah atau bunda angkat telepon itu sambil keluar ruangan. Mungkin ngomongnya lama, bos negur, Pak, Bapak apa lupa kita belum selesai meeting, ini bicarakan masalah uang loh Pak. Ayah atau bunda jawab, ini juga lebih penting dari sekedar uang loh Pak. Mungkinkah itu terjadi? Sebab kita nganggap kalau telepon dari guru berarti tentang anak saya, tentang pendidikan anak saya, itu penting. Maka kita anggap ini penting, lalu kita angkat, kita keluar. Begitu juga sebaliknya. Berapa banyak guru di malam hari, di waktu mereka harus istirahat, tiba-tiba ada telepon atau WA dari orang tua. Bu, maaf saya baru pulang, kok anak saya ngasih tahu ada PR. Saya lihat ini PR saya nggak paham loh Bu, PR-nya bagaimana ini. Mungkinkah guru Bayitur Rahman menjawab seperti ini? Oh, PR itu masalah sekolah ya Bu, ini udah malam. Maaf, saya mau istirahat, besok aja ya. Mungkinkah guru Bayitur Rahman menjawab seperti itu? Insya Allah tidak ada. Jam berapapun bunda telepon ataupun WA nanya tentang PR anak karena nggak paham, akan dijelaskan. Oh itu PR ini loh Bu, gini. Tengah malam pun kadang-kadang sudah tidur, ada orang tua karena baru pulang dari kantor dan itu harus dikerjakan besok, orang tua telepon. Padahal gurunya sudah istirahat. Tapi guru menganggap penting karena apa? Karena ini berkaitan dengan anak muridnya. Pengorbanan yang kita berikan, pengorbanan. Semakin besar pengorbanan yang kita berikan, semakin bernilai di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pengorbanan. Guru ini hampir 24 jam mendidik anak-anak kita. Walaupun sebetulnya hanya berapa jam, tapi hakikatnya 24 jam. Karena apa? Di rumah pun mereka mikirkan anak-anak mereka. Guru ini punya anak banyak, minimal 30 orang. Pak Muslim ini gurunya, muridnya lebih banyak lagi. Karena ngajar olahraga, sekian kelas. Semua dianggap anak. Semua dididik untuk mengenal Allah. Dididik mengenal Rasulullah. Dididik untuk memuliakan orang tuanya. Walaupun job Pak Muslim mengajar olahraga. Karena apapun tugas dan job kita, kewajiban guru itu adalah 3 tadi yang paling pokok. Mengenalkan Allah, mengenalkan Rasulullah, memuliakan orang tua. Demikian ayah bunda. Yang pertama tadi, memuliakan. Saling memuliakan. Guru memuliakan orang tua memuliakan guru. Mari berlomba-lomba. Ayah bunda, didik anak kita. Berikan pesan, nak, udah berapa kali kamu mengambilkan air minum ibu gurumu? Udah berapa kali kamu membawakan tas ketika bu gurumu nyampe ke sekolah? Kau ambil tasnya dari motor, kau bawakan ke kelas. Udah berapa kali? Kalau anak kita menjawab, belum pernah bunda. Coba, mudah-mudahan hari ini kamu bisa melakukannya.
Ketika gurumu haus, ambilkan minumnya. Ketika gurumu baru nyampe dari rumah ke sekolah, ambilkan tasnya, bawakan ke kelas. Ada bunda yang pernah menyampaikan pesan seperti itu kepada anaknya? Mudah-mudahan banyak. Berlombalah kita memuliakan guru. Apa yang dicari? Keridhaan guru. Guru ketika dia ridho kepada salah satu siswanya, akan meluncurlah doa-doa. Dan itu doa tidak harus tafakur di atas sajadah. Ketika kita berdiri, ketika di lapangan, ketika di mana aja, ketika hati kita berdoa kepada Allah, itulah doa yang makbul. Doa yang ketika pas momennya. Ayah bunda sekalian, ini materi berat karena berbicara masalah mendidik. Mendidik itu memang berat. Kalau kita berbicara masalah jabatan, masalah uang, popularitas, beda dengan membicarakan mendidik anak. Sebab apa? Sebab kalau kita bicara masalah pekerjaan, masalah karir, itu panjang. Sampai kita mau menjelang meninggal pun kadang-kadang kita masih membicarakan masalah pekerjaan. Tapi mendidik anak itu waktunya singkat. Saya mengalami sendiri. Saya mengalami sibuk ngantar jemput anak itu hanya berapa tahun. Ketika dia TK, SD. TK 2 tahun, SD 6 tahun. Kita sibuk menyiapkan sarapan. Kita antar ke sekolah, nanti pulang kita jemput. Lalu kita ngobrol di jalan sama anak kita. Hanya SD dan TK. SMP masuk pesantren. SMA masih di pesantren. Sudah hilang kesempatan mengantar, menjemput. Hilang sudah. Sudah hilang kesempatan ngobrol ketika kita berangkat ke sekolah, ngobrol ketika pulang sekolah. Hilang. SMP, SMA, mereka di pesantren. Selesai dari pesantren, kuliah. Saya rasakan ketika anak-anak saya kuliah, bertemu ngobrol itu semakin jarang. Karena apa? Ketika kita samperin di kontrakan dia, di kosan dia nggak ada. Kita samperin di kampus, dia juga nggak ada. Karena kegiatan mahasiswa itu macam-macam. Kadang-kadang naik gunung, kadang-kadang ada kegiatan itu, kegiatan ini. Sulit kita ketemu, kadang-kadang kita kangen, pengen ketemu, pengen ngobrol, pengen bercanda. Tapi kesempatan itu jarang kita dapatkan. Karena apa? Karena kesibukan. Kalau sudah mahasiswa, itu sibuk. Kemudian nanti dia selesai kuliah, kerja, sibuk. Kita harapkan anak kita libur kerja bisa ngobrol. Ternyata anak-anak lajang, anak-anak yang masih bujang, ketika libur senangnya pengen sama teman-temannya. Pengen naik gunung lah, pengen pergi ke sana, pergi ke sini. Jadi kesempatan kita asik ngobrol sama anak-anak, ngurusin anak-anak itu hanya TK dan SD saja. Singkat. Tapi hasil didikan kita TK, SD itu kapan kita nikmati? Mari kita bandingkan. Harta. Kita cari setiap hari dengan kerja keras. Ketika kita meninggal, selesai. Jabatan yang kita raih dengan semangat, dengan kerja keras, kita meninggal, selesai. Popularitas, kita meninggal, selesai. Tapi anak, kita meninggal, belum selesai. Kita dikubur, barulah kita merasakan. Kita telah mendidik anak kita dengan baik, atau kita telah cuek terhadap pendidikan anak-anak kita. Kita rasakan nanti ketika kita masuk kubur. Betapa banyak orang tua yang bahagia di kubur karena anaknya. Dan berapa banyak orang tua yang menyesal di dalam kubur. Kok Pak Termizi tahu? Rasulullah yang ngasih tahu. Mari kita belajar dari kehidupan di sekitar kita. Berapa banyak orang tua yang menyesal karena anak yang penting pinter, cari ilmu dari mana saja, dari siapa saja, ternyata anaknya memang pinter, luar biasa, bisa sampai sekolah, kuliah ke luar negeri, sampai doktor,
kemudian kerja di luar negeri, hebat di luar negeri. Lalu orang tua, ayah bunda yang sudah tua, rindu kangen sama anak, telepon, kata anaknya, maaf ya ma, saya sedang meeting. Nanti teleponan, maaf ma, saya sedang sibuk, maaf ma, saya sedang pergi, sedang itu, sedang ini. Ketemu nggak bisa, telepon juga susah. Di masa-masa tua kita hanya menyimpan kangen. Berapa banyak orang tua yang seperti ini? Karena anaknya pinter, hebat, tapi tidak peduli dengan orang tuanya. Tidak tahu orang tuanya kangen. Tidak mengerti bagaimana hati orang tuanya. Mau anak kita seperti itu? Pinter, hebat, banyak ilmu, doktor, luar negeri, tapi cuek terhadap orang tuanya. Lupa dengan jasa orang tuanya. Hilang ingatan dari perjuangan orang tua, pengorbanan orang tua ketika dia masih sekolah. Lupa ingatan. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Itu kalau kita mementingkan pinter, tapi lupa dengan adab, lupa dengan pendidikan akhlak. Kita berharap di masa-masa tua anak kita di samping kita, membahagiakan kita, melayani kita. Berapa banyak orang tua yang bahagia karena anaknya. Di masa tua dia bahagia, ketika dia meninggal di alam kubur juga bahagia. Karena apa? Karena anaknya mendoakan terus, ya Allah, ampuni orang tuaku, sayangi orang tuaku, rahmati orang tuaku. Ayah bunda, ketika kita angkat tangan kepada Allah, yang kita doakan adalah orang tua kita, maka itu tidak ada hijab. Doa kita makbul. Sebesar apapun dosa orang tua kita, ketika kita setiap hari, setiap saat kita berdoa, ya Allah, ampuni orang tuaku, ampuni segala dosanya, rahmati, kasih sayang, ya Allah, sayangi orang tua. Itu dosa sebesar apapun, sedikit demi sedikit terkikis, lama-lama habis. Orang tua kita yang meninggal dengan banyak dosa akan habis karena doa dari anak. Apakah kita ingin seperti itu? Kita tidak tahu nanti kita di alam kubur bagaimana. Tapi yang kita bisa harap, anak kita itu hasil didikan. Harta kita kerja keras dalam waktu yang lama, ternyata kita meninggal selesai. Jabatan kita meninggal selesai. Popularitas yang kita cari-cari, kita meninggal selesai. Tapi anak yang kita kesempatan mendidiknya hanya TK dan SD, tapi kita bisa nikmati terus walaupun kita udah meninggal di alam kubur, di padang mahsyar. Di padang mahsyar terutama, apalagi banyak sekali hadis-hadis Rasulullah. Hadis-hadis Rasulullah yang mengabarkan orang tua yang celaka di akhirat karena anak. Orang tua yang bahagia di akhirat karena anak. Kita tinggal pilih yang mana. Ada bapak dan ibu dalam hadis yang panjang diceritakan oleh Rasulullah SAW, ahli ibadah, senang sholat, zakat, puasa dan sebagainya, pahalanya banyak. Tapi di akhirat nanti ketika dia melangkah ingin masuk surga, anaknya menghalanginya. Kata malaikat, stop bu, jangan masuk dulu, pak, maaf ya, jangan masuk surga dulu. Kenapa? Saya ahli surga, kata ayah dan bunda. Maaf, itu lihat dulu di sana, tuh lihat di sana. Yang dia lihat anaknya di tengah api yang berkobar-kobar, menuding-nuding dia. Dalam hadis, anak ini berkata, ya Rab, khudz bihaqqina minhu. Kalau kita terjemahkan bahasa kita nih, ya Allah, itu tuh bapak ibuku, hidung kita ditunjuk-tunjuk tuh ayah ibuku, mau masuk surga. Aku tidak dididik dengan benar. Aku tidak tahu yang mana halal, yang mana haram. Aku tidak tahu bahwa jilbab itu wajib. Aku buka-buka jilbab, aku berdosa gara-gara dia. Dia tidak mendidik aku dengan baik. Aku tidak rela ya Rob. Hari ini dia masuk surga, aku dengar enggak. Aku tidak rela. Anak yang kita cium, yang kita peluk, yang kita suapin makannya,
bertahun-tahun. Jangan dikira di akhirat nanti, udah Bapak Ibu silakan masuk surga, saya di neraka aja. Gak ada nafsi. Kita bilang, nak, jangan begitu dong, nak. Dulu kamu di dunia ayah peluk-peluk, ayah cium-cium, ayah sayang banget sama kamu. Berapa lama ayah nyuapin kamu makan, masa kamu lupa? Biar ya ayah sama bunda di surga ya, kamu biar aja di neraka. Oh, nggak ada. Anaknya dalam hadis berkata, ya Rabb hudbik haqqina minhu. Aku tidak rela ya Allah, dia masuk surga, aku tidak rela. Aku ingin dia bersama aku di neraka. Ini anak menghalangi ayah bunda masuk surga. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Kita pingin ketika kita berada di neraka, mungkin kita banyak dosa. Anak kita yang menyelamatkan kita. Rasulullah menceritakan berapa banyak anak yang tidak mau masuk surga. Sampai malaikat bingung. Ya Rabb, dia nggak mau masuk surgamu ya Allah. Kata Allah, tanya, kenapa dia nggak mau masuk surga? Ditanya oleh malaikat Ridwan, kenapa kamu nggak mau masuk surga? Semua orang menginginkan surganya Allah. Kamu tinggal melangkah masuk ke dalam pintu surga. Kata anak itu, aku tidak mau masuk surga kalau ayah dan ibuku belum ada di sini. Panggil ayah ibuku, kakek nenekku, paman tanteku, guru-guruku di sini, biar kami masuk surga bersama-sama. Malaikat lapor, ya Rabb, dia minta ayahnya, ibunya, kakek neneknya, guru-gurunya semua dikumpulkan masuk surga bersama dia. Apa kata Allah? Ambil semua siapapun yang dia sebutkan, masukkan ke dalam surga bersama dia. Ya Allah, mudah-mudahan kita termasuk yang seperti itu. Anak-anak kita menjadi anak-anak yang seperti itu. Setiap saat dia berdoa, Rabbi ufirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayana shighara. Dia tidak rela ayah ibunya di neraka. Makanya anak ini nanti membangunkan ayah ibunya sholat subuh, menegur ayah ibunya kalau lalai. Karena dia tidak mau di neraka nanti masuk surga sendirian. Dia pingin ayah ibunya bersama dia. Itu yang kita berkorban demi anak yang seperti itu. Capek kita mengantar, menjemput, menyiapkan sarapan. Capek kita. Tapi kita nikmati nanti sampai di akhirat, tidak hanya sampai di dunia saja. Anak-anak ini nanti menyelamatkan kita. Amin, insya Allah. Itu ayah bunda. Saling memuliakan. Mudah-mudahan anak-anak kita memiliki nasib yang baik. Dan nasib itu dari doa ayah dan bunda. Lisan ayah dan bunda meluncur setiap saat berdoa kepada Allah. Berikan nasib yang baik kepada anak-anak kita. Begitu juga guru-guru. Anak-anak kita berupaya mencari ridhonya. Ilmu penting, tapi jauh lebih penting adalah keridhaan guru. Ada contoh yang luar biasa dari sahabat-sahabat Rasulullah. Mungkin kita mengenal Ibnu Abbas. Ibnu Abbas ini adalah sepupu Rasulullah. Dan mungkin kita juga mengenal Zaid bin Sabit. Zaid bin Sabit ini adalah sekretaris Rasulullah. Waktu itu dia masih kecil, tapi karena cerdas luar biasa, dia hafal Al-Quran. Dia yang sering mendampingi Rasulullah ketika wahyu turun, dan dia yang mencatat. Bagaimana sahabat Zaid bin Sabit ketika bertemu dengan Ibnu Abbas? Dia cium tangan. Dia bilang apa? Beginilah kita diajarkan bagaimana memuliakan keluarga Rasulullah. Memuliakan keluarga Rasulullah. Tapi di kesempatan lain, Ibnu Abbas cium tangan Zaid bin Sabit. Apa dibilang? Beginilah kita diajarin bagaimana memuliakan guru, memuliakan ulama. Zaid bin Sabit, karena dia dekat dengan Rasulullah, menjadi orang yang alim, banyak ilmu. Makanya keluarga Rasulullah cium tangan kepada beliau karena menghormati ilmunya. Contoh lain, kiai kita, Kiai Khalil Bangkalan, beliau seorang ulama besar. Begitu juga Kiai Hashim Asy'ari, beliau juga seorang ulama besar. Tapi Kiai Khalil belum pernah belajar ke Mekah. Kiai Khalil adalah guru Kiai Hashim Asy'ari. Tapi Kiai Hashim Asy'ari pernah belajar ke Mekah,
ke ulama-ulama di Mekah. Maka sepulang dari Mekah beliau mengajar hadis Bukhari dan Muslim. Kiai Khalil yang gurunya beliau ikut belajar kepada muridnya ini. Ketika keluar, selesai mengajar, keluar dari masjid, dua ulama ini berebut saling menyiapkan sandal. Kiai Khalil mengambil sandalnya Kiai Hashim, Kiai Hashim mengambil sandalnya Kiai Khalil. Mereka saling melayani. Karena apa? Karena Kiai Hashim merasa Kiai Khalil adalah gurunya, sedangkan Kiai Khalil juga merasa muridnya ini adalah gurunya karena belajar Bukhari Muslim setelah beliau pulang dari Makkah. Begitulah contoh ulama-ulama kita memuliakan guru. Karena apa? Karena ilmu banyak belum tentu memberikan manfaat. Yang paling penting ada keridhaan dari hati gurunya. Kalau gurunya ridho, nasib baik menunggu kita di masa depan. Ayah bunda, kita lanjut ke yang kedua. Yang kedua adalah saling mementingkan. Waktunya 5 menit lagi. Waktunya 5 menit lagi ya. Ada yang penting nomor 3, 4 ya. Mungkin kalau tidak ada kesempatan kita bahas di waktu yang lain ya. Saling mementingkan, mungkin kita lewatin aja karena waktu tinggal 5 menit. Kita langsung ke yang ketiga. Saling mementingkan tadi udah kita banyak juga tersinggung ya. Saling memuliakan, saling mementingkan ya. Kita harus sepakat sama-sama mementingkan pendidikan ya. Pendidikan, mendidik itu penting, jauh lebih penting daripada jabatan, dari harta, dari popularitas, dari yang lain-lain. Kalau udah menyangkut mendidik anak, itu yang paling penting. Kita harus utamakan, walaupun kita sedang sibuk, sedang apa. Kalau sudah menyangkut mendidik anak, kita harus pentingkan. Itu nomor 2. Sekarang nomor 3, saling memberi pengalaman sukses. Ya. Pengalaman sukses ini penting banget. Mungkin ayah bunda menganggap ketika nanti anak kita diwisuda menjadi sarjana, seorang sarjana, kita anggap itu anak kita sukses karena berhasil menjadi sarjana. Apa yang dirasakan anak kita ketika dia diwisuda sebagai seorang sarjana? Tentunya senang. Ayah bunda akan mengucapkan selamat, ngasih hadiah. Lama banget ya kalau kita nunggu anak kita sampai sarjana. Pengalaman sukses itu bisa kita mulai dari sekarang. Dari sekarang ayah bunda. Pengalaman sukses itu penting karena pengalaman sukses itu berjenjang. Berjenjang dari kecil, besar sampai wisuda sarjana. Ya. Ucapan selamat, penghargaan, pelukan, ciuman, belayan kasih sayang. Ketika anak kita sarjana, sebetulnya bisa kita lakukan ketika anak kita bisa pakai sepatu sendiri. Ketika dia pakai sepatu sendiri ayah bunda. Ketika dia bisa goreng telur, bikin telur dadar. Ketika dia bisa bikinkan teh untuk ayah bunda. Ayah, ini teh aku bikin sendiri untuk ayah. Apa tanggapan ayah? Ya Allah nak, kamu bikinkan teh untuk ayah. Sini ayah peluk dulu. Kita peluk, kita cium, kita belai kepalanya. Terima kasih ya nak, ayah senang banget. Terima kasih ya nak. Sebagaimana nanti ketika dia wisuda sarjana, itulah yang kita perlakukan. Tidak harus menunggu dia sekian tahun dia sarjana. Dari sekarang ayah bunda. Pengalaman sukses. Dia merasa bahwa saya sukses, berhasil menggoreng telur dadar. Saya sukses bikin teh untuk ayah. Saya berhasil bikin nasi goreng untuk bunda. Saya berhasil bisa pakai sepatu sendiri. Atau mungkin dia bisa cuci sepedanya sendiri. Itu kesuksesan yang jangan dianggap remeh. Itu penting. Dan pengalaman dia sukses ketika kita respon. Kita berikan respon yang positif. Kita peluk, kita cium, kita belai, kita ucapkan kata-kata di telinganya. Terima kasih nak, ayah bangga. Ayah senang. Terima kasih kamu telah bisa bikin
nasi goreng untuk ayah. Pengalaman sukses. Bisa dipahami ayah bunda. Tidak perlu menunggu waktu lama bertahun-tahun. Dari sekarang, setiap hari anak kita sukses. Dan itu harus kita layakan. Harus kita ekspresikan. Kamu telah sukses, nak. Itulah yang membuat anak kita semangat hidupnya semakin besar, semakin besar, semakin besar. Berapa banyak ayah bunda di tempat yang jauh, bukan ayah bunda wali murid Baitur Rahman, tidak paham bagaimana menghargai anak. Anak bangun tidur, dipeluk, dicium. Anak bangun tidur. Apa yang telah dilakukan anak ketika dia bangun tidur? Tidak ada prestasi apa-apa. Kenapa dipeluk? Kenapa dicium? Anak pulang sekolah tanpa alasan apa-apa. Dipeluk, dicium. Saya tanya sama ayah bunda, kenapa anak bangun tidur dipeluk, dicium? Alasannya apa? Beda ketika ayah bunda melihat anak yang biasanya ketika dia bangun tidur nangis mencari ayah bunda. Tiba-tiba tidak menangis. Dia bangun sendiri. Itu satu prestasi. Perlu dipeluk, dicium. Dipeluk, dicium, ucapkan di telinganya, nak, hari ini kamu bangun tanpa nangis. Atau kamu hari ini bangun tidak nangis. Ayah senang sekali. Terima kasih ya sayang. Itu bagus. Tapi kalau tanpa sebab, ayah bunda pulang dari kantor, tiba-tiba ketemu anak-anak dipeluk, dicium. Alasannya apa? Nah, inilah bedanya mendidik dan memanjakan. Kalau ayah bunda sering memberikan perhatian kepada anak tanpa jelas prestasinya apa, itu namanya memanjakan. Memanjakan. Dan itu berakibat buruk karena itu tidak mendidik. Tapi kalau ada alasan yang jelas, misalnya anak kita pulang langsung naruh sepatu di tempat rak sepatu, kita bilang, makasih ya sayang, kamu sekarang tahu tempat di mana naruh sepatu. Dia taruh tasnya di tempat tas. Sayang, sini. Bunda peluk dulu, terima kasih ya. Kamu naruh tas di tempat tas. Tidak dilempar. Berapa banyak anak pulang dari sekolah, masuk rumah, sepatu dilempar, tas dilempar. Menjerit-jerit, haus, mama aku haus. Lalu mamanya malah memeluk, mencium. Itulah namanya memanjakan. Tidak pas. Eventnya tidak cocok. Sekarang kita paham. Kapan kita harus memberikan perhatian ke anak kita? Ketika anak kita perilakunya tidak sesuai, cuek. Tapi ketika dia bisa masang sepatunya sendiri, dia bisa naruh sepatu di tempat rak sepatu, dia bisa bikin nasi goreng, dia bisa bikin teh untuk ayah, capin jempol. Ekspresikan sebagaimana kita mengekspresikan ketika anak kita wisuda sarjana. Bangun tidur merapikan tempat tidurnya, itu prestasi luar biasa ya bunda. Jangan kita anggap kecil, remeh. Alah, siapapun bisa bangun tidur ngerapiin tempat tidurnya sendiri. Tidak, saya katakan tidak. Berapa banyak anak sampai gede bangun tidur langsung pergi tempat tidurnya tetap acak-acakan, menunggu orang tuanya yang ngerapikan. Habis. Mungkin demikian ayah bunda, nomor 4 dan nomor 5 ya, yang belum sempat kita bicarakan. Nomor 4, saling mengekspresikan harapan. Yang kelima ada saling mendoakan. Ini juga hal yang paling penting ya, penting juga untuk kita bicarakan. Tapi karena waktu, kita butuh waktu untuk tanya jawab. Mudah-mudahan ayah bunda ada hal-hal yang kurang jelas, kurang pas, saya lebih kurang, mohon maaf. Mudah-mudahan bermanfaat dan bisa dipahami. Sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah ahsanal jazak kepada Ustaz Haji Tarmizi MM yang telah menyampaikan materi yang luar biasa ya, tentang kerjasama antara orang tua dan guru. Yang pertama tadi sudah beberapa hal yang disampaikan, di antaranya yang pertama tadi saling memuliakan ya, antara guru dan orang tua. Kemudian saling mementingkan
satu sama lainnya, kemudian saling memberikan pengalaman sukses, kemudian saling mengekspresikan harapan dan juga saling mendoakan ya. Itu luar biasa. Mudah-mudahan kita dapat melakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Ayah bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berikutnya itu tanya jawab ya. Ada yang sudah masuk Pak Ajis pertanyaannya? Belum. Ya, kepada ayah bunda Buka aja itunya. dipersilakan jika ada yang mau bertanya silakan lewat suara ditulis juga di kolom chat ya. Atau lewat suara boleh. Atau mau langsung lewat suara atau audio dipersilakan. Iya, waalaikumsalam. Iya, Pak Ustadz, saya mau nanya. Kedengeran suaranya Pak? Iya, kedengeran. Silakan, kedengeran. Iya, saya orang tua dari Syahmi Izan Aroyan, kelas 1D. Yang ingin saya tanyakan, terkait tadi ada poin saling memberi pengalaman sukses ya Pak. Iya. Gini Pak, jadi alhamdulillah sih anak-anak itu kan yang namanya kalau ada kompetisi itu sangat semangat ya Pak. Iya. Nah ini gimana caranya untuk mendidik anak agar mereka bisa belajar menerima kekalahan gitu Pak. Kalahan. Misalnya, karena kan nggak selalu keberhasilan itu wujudnya ketika mereka juara atau berhasil. Nah seperti itu Pak pertanyaannya. Ya, halo. Ya, Ya. Langsung aja. Ya, Langsung Pak, saja ya. Itu ya. Iya. Ya, terima kasih Bunda. Bunda Romi Izan ya. Romi Izan. Ya, Syahmi Izan. Syahmi. Oh, Syahmi Izan kelas 1D ya. Ini pertanyaan bagus sekali. Mungkin ini terpilih yang pertama ya. Akan mendapatkan door prize. Ya, door prize. Selamat ya Bunda. Bunda termasuk yang dapat door prize pertama. Ini pertanyaan juga bagus sekali. Bagaimana agar anak bisa menerima kekalahan? Ya, gitu ya, kira-kira seperti ini. Memang anak-anak kita penting untuk ikut kompetisi, dan setiap kompetisi harus kita tekankan ya kepada anak-anak bahwa yang penting itu bukan menang ataupun kalah. Ya. Yang penting adalah setelah menang atau setelah kalah. Karena biasanya anak-anak itu ketika dia menang muncul rasa sombongnya. Nah, itu yang tidak kita harapkan. Atau ketika dia kalah, dia down. Ya, menganggap dia tidak mampu. Ya, makanya sebelum lomba, sebelum kompetisi nih Pak Muslim, memang anak-anak itu harus kita sampaikan bahwa kompetisi itu bukan menang atau kalah. Ya. Tapi ada yang perlu kita latih dalam diri kita, yaitu sportivitas. Sportivitas. Bahwa kita bisa bertanding secara jujur. Nah, ketika kita kalah, kita harus sportif. Sportif itu artinya apa? Sportif itu mengakui kelebihan lawan kompetisi kita. Iya, kalau kita misalnya katakanlah sparring tinju ya, tinju. Ketika kita kalah, kita akui bahwa lawan kita lebih hebat dari kita. Itu namanya sportif. Sportif itu mahal itu Bunda, ya. Sportif itu adalah hasil didikan yang luar biasa. Anak-anak yang bisa sportif. Banyak sekali orang sekarang tidak memiliki sportivitas. Tidak bisa sportif, ya. Maunya selalu menang. Nah, anak-anak kita harus kita tanamkan
kalau dari sekian kompetisi kamu akhirnya bisa memiliki sportivitas, itu lebih penting walaupun kamu sekian kompetisi kalah. Iya. Daripada dia menang mulu tapi tidak memiliki sifat sportivitas. Makanya yang baik memang anak kita itu perlu pengalaman kalah. Jangan sampai dia selalu menang. Kalau selalu menang, akhirnya nanti sombong. Ya, itu juga bagus kita contoh siapa si Habib. Ya, Habib. Ya, orang Rusia ya. Habib itu Muslim ya. Cuma olahraganya olahraga petarung ya. Petarung bebas. Ya. Tapi dari 39 kali bertarung dia tidak pernah kalah. Tapi memang ayahnya luar biasa. Ayahnya mendidik dia tidak pernah kalah tapi tidak pernah sombong. Setiap kali dia menang, dia selalu sujud kepada Allah. Dan dia dalam setiap wawancara wartawan dia selalu bilang, "Saya tidak ada apa-apanya. Yang hebat Allah." Nah, itu penting itu. Yang hebat Allah. Ketika saya menang, Allah lah yang memenangkan saya. Setiap wawancara dia selalu bilang Allah. Iya. Dia bilang begini, nah, saya nggak ada apa-apanya, Allah yang hebat, gitu kan. Jadi ketika dia tidak pernah kalah, dia selalu menang. 39 kali bertarung dia selalu menang, tidak akan membuat dia sombong. Itu yang penting. Bagaimana anak kita beri pengalaman dia dalam hal kompetisi, sekali-sekali menang, sekali-sekali kalah. Karena yang penting bukan menang dan bukan kalah. Ya, yang penting adalah sportivitas. Ketika kamu telah bertanding dengan sportif dan engkau kalah, itu penting. Nah, sportifnya yang penting ya. Gitu ya Bunda ya. Insya Allah kita kerjasama lah antara orang tua ya Bunda dan guru ya. Anak-anak kita perlu kita tanamkan akidah. Nah ini akidah ini, menyangkut akidah. Bahwa kamu itu tidak bisa mengalahkan Tuhan. Nah kita ini manusia itu lemah. Iya, Allah lah yang segala-galanya. Dalam segala hal, ketika kita selalu didik anak kita hasbunallah wa ni'mal wakil, Allah lah yang segala-galanya, maka setiap kegiatan apapun kita selalu bersandar kepada Allah. Itu akidah ya, ya Bunda. Mungkin demikian yang bisa kita sampaikan, bahwa kegiatan apapun yang dilakukan anak kita dasarnya adalah akidah yang benar. Ya, akidah yang benar. Ketika dia menang, dia membusungkan dada, maka kemenangan itu sia-sia. Ya. Berapa kali pun dia menang, karena hasil kemenangannya hanya bisa membesarkan dadanya, membusungkan dada. Saya hebat, padahal engkau tidak ada apa-apanya. Allah yang hebat. Ya, itu akidah. Mudah-mudahan bisa dipahami. Terima kasih. Ya, jazakumullah khairan jazaa. Berikutnya ada lagi pertanyaan dari Ayah Bunda? Ya, dipersilakan. Halo Pak, Assalamualaikum Pak, suaranya kedengaran? Ya silakan, suaranya kedengaran. Ya, baik Pak, saya ayah dari Mila kelas 1C Pak. Mila 1C. Ya, jadi dari uraian Bapak tadi disampaikan bahwa antara mengajar sama mendidik gitu ya Pak ya. Ya. Lalu dilihat dari uraian Ustaz Tarmizi tadi, sepertinya bahwa output mendidik itu lebih mulia gitu ya daripada sekedar hanya mengajari gitu, karena hasilnya atau outputnya tadi adalah lebih ke attitude, sikap, kemudian juga kepribadian yang baik, istilahnya seperti itu. Nah, apakah kemudian kita rubah mindset kita gitu dari kita ini mengajari itu lebih ke mendidik anak gitu Pak? Karena mungkin kalau mengajari itu ya barangkali outputnya adalah anak itu bisa gitu, tetapi kalau mindset kita itu adalah mendidik itu akan lebih ke kepribadian yang atau akhlak yang baik gitu Pak. Iya betul. Katanya apakah mindsetnya kita ini harus kita rubah? Iya. Terima kasih Pak Ustaz. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jawab ya. Ini pertanyaan bagus ini. Selamat Bapak. Bapak termasuk orang kedua yang dapat door prize ya. Door prize dari sekolah
Mungkin bisa diambil nanti hari Senin ya. Hari Senin bisa diambil melalui drive-thru ya. Ini pertanyaan bagus sekali, antara mendidik dan mengajar. Apakah kita perlu merubah mindset? Ya, mindset bahwa yang penting itu mendidik bukan mengajar ya. Ya, terima kasih Bapak, ini pertanyaan yang sangat baik ya, sangat bermanfaat untuk kita semua. Jadi perlu saya perjelas ya bahwa mengajar itu tugasnya sekolah. Ya, mengajar itu tugasnya guru. Ya. Jadi ayah bunda di rumah nggak usah ngoyo, nggak usah pingin ngajarin matematika misalnya kan, ngajarin tambah-tambahan, ngajarin kurang-kurangan gitu. Itu tugasnya guru. Ya. Atau ngajarin IPA, ngajarin IPS, ngajarin ya pelajaran-pelajaran itu adalah bidang mengajar. Mengajar itu sepenuhnya adalah tugas guru. Ya. Ada dampak negatifnya kalau ayah bunda mengajar di rumah. Kalau nanti metode mengajarnya beda dengan guru, pasti anak nanti akan bilang, nggak mau bu guru nggak bilang kayak gitu. Nanti anak akan membanding-bandingkan antara ayah bunda dengan gurunya, dan itu pasti tidak enak ya. Kita kan kalau dibanding-bandingin ke orang lain kan nggak enak ya. Jadi lebih baik mengajar itu dihindari ya, karena sepenuhnya tugas guru ya. Kecuali sekarang ini dalam masa pandemik ya, kadang-kadang dibutuhkan juga bantuan ayah bunda untuk mengajar ketika anak kurang begitu paham dari apa yang disampaikan melalui online ya. Anak-anak harus nonton video misalnya ya. Ada yang kurang paham, mungkin ayah bunda bisa menjelaskan ulang dari apa yang disampaikan gurunya ya. Tapi kalau keadaan normal, mengajar itu sepenuhnya tugas guru ya. Nah, tapi dalam hal mendidik, nah ini mendidik itu tidak bisa guru sendirian dan tidak bisa juga ayah bunda sendirian ya. Harus kita bersama-sama ya. Nah, apakah mindset kita harus dirubah? Betul sekali. Iya. Berapa banyak nih ayah bunda lihat wali murid di sekolah lain, bukan di sekolah kita ya. Sekolahan yang jauh dari Baitur Rahman. Itu kalau anaknya dapat nilai ketika bagi rapot tuh, dapat nilai matematika 5, itu anaknya dicubit loh sama bundanya. Cubit, kamu kok matematikanya 5, bikin malu. Itu anak tetangga 8, kamu kok 5, dicubit. Ya Allah, anaknya dicubit loh gara-gara matematikanya nilai 5. Padahal apakah ayah bunda yakin anak dapat matematika 5 ini tidak akan lebih sukses daripada anak tetangga yang nilai matematikanya 8? Belum tentu. Sekali lagi nasib. Nasib tidak bisa dibaca oleh manusia. Nasib itu Allah yang punya kuasa. Berapa banyak pengalaman, saya punya pengalaman. Teman saya yang pinternya luar biasa, SMP, SMA, pinter. Waktu reuni beberapa tahun yang lalu ketemu, nggak jadi apa-apa. Pinter luar biasa, nggak jadi apa-apa. Iya, bisa kita analisa kenapa. Ada yang teman saya hanya bawa buku 1 dikantongin, di kelas tidur. Ketemu ketika reuni, sukses luar biasa. Ayah bunda heran, ini Allah nggak adil. Bukan masalah Allah nggak adil, Allah pasti hadir. Ada faktor X, itulah nasib. Nasib itu yang tidak pintar jadi orang hebat, yang pintar nggak jadi apa-apa. Itu faktor nasib. Jangan sampai anak kita dicubit, diejek, dihina-hina, direndahkan gara-gara matematikanya 5. Dicubit, dijewer, nggak dikasih makan. Apalagi nggak dikasih makan. Jadi anak kita 5 tenang aja. Kalau anak kita bilang, mah aku matematikanya 5, nggak apa-apa sayang. Hari ini 5 kamu terima karena mungkin kamu belajarnya belum rajin. Besok insya Allah akan lebih baik. Kamu belajar lagi ya yang lebih tekun, lebih rajin. Ya. Nilai 5 pasti ada hubungannya dengan proses. Kita ingatkan, kamu nilai 5 ini karena apa coba? Coba kamu pikir-pikir, kamu ingat-ingat. Oh iya ya, kemarin itu kan aku nggak belajar penjumlahan yang ini mah. Yang ini aku nggak bisa ini karena aku kan nggak lupa aku yang ini. Nah, bisa kita analisa menjadi
menjadi satu analisa yang baik untuk kedepannya. Jangan seperti itu lagi. Ya. 5 hari ini nggak apa-apa nak. Besok insya Allah kamu akan lebih baik. Semangat. Nilai matematika, nilai IPA, IPS, bahasa dan sebagainya itu hanya kognitif. Jangan sampai wali murid Baitur Rahman mementingkan nilai kognitif. Jauh yang lebih penting itu adalah perilaku, sikap, akhlak, etika, moral. Itu yang kita tanamkan. Seperti tadi, kalah tapi hasilnya sportif lebih baik daripada menang hasilnya sombong. Kesombongan itu yang harus kita hilangkan. Anak kita selalu menang, akhirnya sombong. Apa yang kita banggakan dari orang yang sombong? Sehebat apapun, hasil sombong kecil di hadapan Allah. Tapi selalu kalah, tapi dia sportif. Saya mengakui kehebatan dia. Saya kalah karena dia lebih hebat dari saya. Itu sportif. Pasti akan Allah kasih kesempatan dia. Suatu saat dia akan menang. Kognitif yang kurang. Banyak contoh tokoh-tokoh kita. Ketika dia bercerita, saya dulu nggak bisa matematika. Kok sekarang hebat? Ya. Banyak tokoh-tokoh kita. Ustadz-ustadz kita. Dia bilang dulu matematika tuh momok bagi saya. Karena saya nggak bisa matematika. Kok sekarang ustadz jadi hebat? Begitulah anak kita. Kita tetap motivasi. Tapi walaupun dia tetap nggak bisa, nggak apa-apa. Jangan sampai di sini merah, di sini merah, di sini merah semua karena dicubit sama bundanya. Kecil itu masalah kognitif. Hasil mengajar itu kecil. Ayah lebih bangga sama kamu karena kamu bisa bikin nasi goreng untuk ayah. Wah itu. Makanya yang nomor 3 tadi itu. Nomor 3, berikan pengalaman sukses. Itu lebih penting daripada nilai 8 matematika, 9 matematika, 10 matematika. Tidak lebih penting daripada pengalaman sukses. Dan pengalaman sukses itu tidak perlu jauh-jauh, yang remeh-remeh, yang sehari-hari anak kita lakukan. Setiap prestasi sekecil apapun harus kita rayakan, harus kita ekspresikan. Nak, terima kasih ya sayang, kamu telah mencuci sepatumu sendiri. Bunda seneng banget, makasih ya sayang. Kita peluk. Sebagaimana kita mengekspresikan ketika nanti dia wisuda sarjana. Sama. Wisuda sarjana dengan bisa mencuci sepatu sendiri, sama, nggak ada beda. Wisuda sarjana dengan bisa bikin teh sendiri, sama. Wisuda sarjana bisa bikin telur dadar sendiri, sama. Demikian ya Bunda. Mungkin ada yang bertanya selanjutnya. Silakan. Ya baik, pertanyaan terakhir ya, ketiga. Terakhir. Habis itu waktunya udah habis. Ya dipersilakan kepada Bunda yang ingin bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Kelas wabarakatuh. 1A. Iya. Kedengeran ya Pak Ustadz? Iya kedengeran. Silakan Bu. Iya, yang ingin saya tanyakan dalam hal mendidik anak itu seandainya kita sudah memberikan jadwal kegiatan di rumah, apabila si anak itu tidak sesuai dengan harapan kita, apakah perlu kita memberikan sanksi-sanksi ringan? Kalau misalkan perlu, sanksi seperti apa yang diperbolehkan dalam hal mendidik anak di usia kelas 1 SD? Itu aja, terima kasih Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi dengan Bunda siapa ya? Nirmala. Nirmala 1A ya? Iya. Bunda Nirmala kelas 1A. Iya. Baik. Ya silakan. Selamat ya Bunda Nirmala kelas 1A. Bunda orang yang ketiga mendapatkan door prize yang nanti bisa diambil hari Senin ya. Pertanyaannya bagus sekali. Bagaimana kalau anak setelah dibikin jadwal tapi tidak mematuhi jadwalnya? Ya ini saya berpikir masalah jadwal ini berarti Bunda sudah punya kesepakatan dengan Ananda ya. Punya kesepakatan. Ini baik sekali kalau Bunda punya kesepakatan dengan Anda.
Begitu juga ayah bunda yang lain. Ini menjadi contoh ini kalau ayah bunda punya kesepakatan dengan ananda. Ya. Kesepakatan apa? Kesepakatan kegiatan sehari-hari. Ya. Setiap hari bangun harus jam berapa? Setelah bangun tidur ngapain? Itu dibikin kesepakatan, kalau bisa ditulis, ditandatangani bersama. Ya, ayah tanda tangan, bunda tanda tangan, ananda juga tanda tangan. Nah, di situ juga dicantumkan kalau yang disepakatan ini berjalan dengan baik akan dapat hadiah. Hadiahnya apa? Kalau 1 hari hadiahnya ini, kalau 2 hari hadiahnya ini, 3 hari hadiahnya ini. Jadi apapun yang ananda minta itu dijadikan hadiah. Ya. Dan di situ juga perlu ditulis, disepakati. Kalau nanti tidak dijalankan, sanksinya apa? Nah, disepakati sama anak. Sanksinya tidak dapat uang jajan sehari ya. Gimana? Setuju nggak? Setuju Bunda? Setuju deh kalau nggak dapat uang jajan sehari. Nah, ditulis. Ya. Jadi sanksi itu juga merupakan kesepakatan, bukan kita bikin sendiri. Ya. Tapi ini yang perlu saya ingatkan, ayah bunda. Ya. Sanksi itu hampir-hampir tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah. Ya. Rasulullah itu dalam mendidik jarang sekali memakai sanksi, kecuali sanksi itu berkaitan dengan syariat. Misalnya ada yang mencuri potong tangan. Ya. Tapi dalam hal-hal yang mubah, ya, dalam hal-hal yang tidak berkaitan dengan hukum-hukum Allah, Rasulullah jarang sekali memberikan sanksi. Sahabat Anas bin Malik itu masih kecil, ya, diantarkan sama ibunya, ya Rasulullah, ini Anas biar tinggal bersamamu ya Rasulullah untuk melayanimu. Anas masih kecil, ya, umur sekitar 6 tahun ya, 6 tahun gitu. Ya, ikut Rasulullah. Ya, ikut Rasulullah dan tidak sebentar, lama. Nah, ketika Rasulullah sudah wafat, Anas bercerita bahwa dia tidak pernah mendapat hukuman dari Rasulullah. Padahal dalam hidup sehari-hari yang sekian tahun nggak mungkin tidak ada kesalahan, ya kan? Tapi Rasulullah selalu memberikan perhatian dalam bentuk positif. Apa yang baik Rasulullah katakan, ini yang baik, ini yang bagus, jempol, ya. Tapi yang jelek jarang sekali Rasulullah memberikan sanksi atau memberikan hukuman. Nah, kita juga mencontoh Rasulullah. Kalau bisa, ketika kita melihat anak melakukan kesalahan, kita pura-pura nggak tahu aja. Iya, pura-pura tidak tahu. Karena anak itu adalah malaikat, Bu. Anak itu adalah malaikat. Malaikat itu nggak pernah melakukan kesalahan. Apakah pernah malaikat melanggar Allah? Nggak pernah. Jadi anak kecil, kata Khalil Gibran, ya, ini seorang penyair, seorang pujangga besar ya, Khalil Gibran itu, dia berkata anak-anak adalah malaikat-malaikat kecil. Nah, jadi anak-anak itu kalau dia melakukan salah, jangan dianggap salah, karena wajar anak-anak salah. Iya, asam garamnya yang dia makan baru sedikit, banyak hal yang dia belum tahu. Kalau dia melakukan kesalahan, ya pantas. Iya, makanya kita lebih baik pura-pura tidak tahu. Kita guru-guru biasa, anak melakukan salah, kita pura-pura tidak tahu. Ya. Tapi kita ajarkan yang baik. Ya, kita ajarkan yang baik supaya dia melakukan yang baik. Nah, dengan otomatis yang salah tadi menjadi berubah. Kadang-kadang kesalahan itu menjadi membesar gara-gara diberi sanksi. Ya. Diberi sanksi, akhirnya kesalahannya bukan hilang, tapi membesar. Nah, justru kalau kita abaikan, kesalahannya menjadi hilang. Karena anak tidak mendapatkan perhatian. Karena sanksi, marah, omelan itu juga bentuk perhatian. Walaupun bentuknya negatif ya. Tapi perhatian itu kadang-kadang anak-anak suka. Dia sengaja nyubit adiknya supaya adiknya nangis. Nah, kalau adiknya nangis nanti mamanya, kenapa itu? Kakak kamu ini. Nah, dia seneng yang mamanya sibuk masak, akhirnya memperhatikan dia. Nanti adiknya main tenang-tenang dicubit. Supaya apa? Supaya mamanya memperhatikan dia. Ya. Nah, makanya Rasulullah jarang sekali memberikan hukuman, ya. Justru yang sebaliknya. Tapi dasarnya adalah kita bikin kesepakatan sama anak kita. Misalnya malam-malam atau menjelang makan kita bikin kesepakatan, kita tulis.
Sepakatin. Kalau bisa yang ringan-ringan dulu. Jangan kita menuntut anak kita berlebihan. Ya, kalau menuntut berlebihan tentu berat. Ya dari hal-hal kecil. Misalnya kita pingin apa? Anak kita misalnya agar rajin membaca. Nah, rajin membaca berarti setiap hari harus baca buku. Buku sudah kita sediakan. Tinggal kita memotivasi bagaimana anak kita senang membaca. Bagaimana kalau dari maghrib sampai isya kita baca buku? Ya. Kalau Ananda baca buku maghrib sampai isya sehari, hadiahnya ini. 2 hari, hadiahnya ini. 3 hari, hadiahnya ini. Tapi kalau tidak baca buku, sanksinya apa? Ya. Nah, kita sepakati satu-satu. Baca buku dulu misalnya. Bukunya kita sediakan. Bukunya kita sediakan. Kita motivasi supaya dia baca buku, kemudian diberi hadiah. Nah, gitu ayah bunda. Lalu apalagi, misalnya mandi pagi. Nah, mandi pagi juga begitu. Atau bangun tidur tanpa nangis, bangun tidur sendiri. Ya, apalagi mandi biar cepat, tidak lama. Biasanya anak-anak di kamar mandi itu kan semua yang di kamar mandi jadi mainan. Gayung jadi pesawat, sabun jadi mobil, ya kan? Jadi airnya lama, mandinya sebentar tapi mainnya lama. Lalu kita bagaimana anak kita biar karena antri kan gantian mandinya harus cepat. Nah, kita motivasi dengan cara tadi itu, bikin kesepakatan. Jadi setiap kebaikan kita capai satu persatu dengan motivasi. Ya, dengan hadiah, dengan pelukan, dengan ciuman. Itu semua menjadi hadiah, gitu ya Bunda. Jadi sekali lagi titik tekannya adalah kesepakatan. Tidak kita otoriter. Hukuman yang sepihak, dihukum dengan ini. Padahal itu pikiran kita sendiri. Anaknya belum tentu suka dengan hukuman itu. Tapi kalau sudah ada kesepakatan, ditulis apa yang kita sepakati, sanksinya apa, hadiahnya apa. Nah, tinggal kita menjalankan lalu kita kontrol. Begitu juga misalnya bagi tugas di rumah, yang membuang sampah kakak. Kakak tugasnya buang sampah. Kalau sampahnya udah penuh, tugasnya kakak. 1 hari hadiahnya ini, 2 hari hadiahnya ini. Ya. Adik tugasnya ngepel ruang tamu misalnya. Tidak perlu semua lantai, cukup ruang tamu saja. Ya, itu untuk apa? Untuk melatih tanggung jawab. Kalau adik melaksanakan tugasnya, sehari hadiahnya ini, 2 hari hadiahnya. Jadi anak-anak kita mendapatkan apa yang dia inginkan dengan alasan yang jelas, dengan prestasi yang jelas. Bukan mendapatkan sesuatu tanpa alasan. Dapat kue tanpa alasan. Harus ada alasan. Alasannya apa? Alasannya karena kamu telah melaksanakan tugas ngepel ruang tamu selama 2 hari. Dapat kue. Kamu telah membaca antara maghrib sampai isya selama 2 hari. Dapat ini. Ya. Tidak gratis. Tapi atas kerja keras kita berprestasi setiap hari. Dan prestasi itu tidak harus kognitif. Prestasi itu adalah sikap, perilaku, akhlak, moral, etika. Demikian ya Bunda. Mudah-mudahan apa yang kita bicarakan bermanfaat bagi anak-anak kita. Mudah-mudahan anak kita menjadi anak-anak yang soleh dan solehah. Anak-anak yang membanggakan kita. Bukan hanya membanggakan di dunia, tapi membanggakan kita di akhirat nanti. Anak-anak yang membanggakan orang tuanya di akhirat nanti. Anak-anak yang menarik tangan ayah bundanya masuk ke surga Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi terima kasih, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan Ustaz atas pemaparan materi dan menjawab beberapa pertanyaan yang diajukan oleh ayah bunda di rumah ya. Dan sekali lagi terima kasih kepada ayah bunda, juga informasi untuk pengambilan door prize-nya tadi buat ayah bunda yang telah menyampaikan atau mengajukan pertanyaan. Bisa diambil di hari Senin ya, secara drive-thru ya di depan sekolah kita. Baik ayah bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin itu saja acara pada pagi hari ini. Mudah-mudahan apa yang telah disampaikan tadi dapat kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin ya robbal alamin. Mari kita tutup acara ini dengan sama-sama baca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.